oh berarti selama ini aku ada di permainan mereka ya, tanpa aku sadari. Tetap hati-hati, tetap control yourself gitu, karena mereka tahu kelemahan kita dan mereka memanfaatkan itu. Di situ dia udah kepalang, wah udah keluar banyak nih, gue harus coba lagi yang ke-6, semoga sih beruntung nih yang ke-6. Dia nggak matok sekali doang, tapi matok kayak sampai 2-3 kali gitu, kayak patok 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 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me, Salsa Audisti. Nah, di sini aku mau nepatin janji aku yang pengen ngebahas tentang operant conditioning yang dibawain oleh Noel Dicke, dan dilanjutkan teori operant conditioning ini tuh dilanjutkan oleh B.F. Skinner. Nah, operant conditioning ini pertama aku mau ngasih tahu tentang uji cobanya dulu. Uji coba dari operant conditioning itu ternyata macam-macam ya teman-teman. Setelah aku lihat dan aku review lagi gitu ya. Dan FYI juga, ini tuh sebenarnya teori yang pernah dipelajarin aku kurang lebih 1 tahun yang lalu juga gitu. Nah, ini tuh setelah aku review lagi, setelah aku cari tahu lagi barusan gitu ya, ternyata uji cobanya tuh macam-macam. Nah, yang menarik, salah satu uji coba yang menarik dan kayak ini tuh related banget adalah dengan cara menggunakan merpati. Nah, caranya gimana sih? Jadi tuh si merpati ini tuh dimasukin ke dalam kotak ya. Nah, setelah si merpati ini dimasukin ke dalam kotak, dia tuh jadi si merpatinya itu lagi lapar gitu loh. Nah, ada mesin yang itu tuh kayak dia tuh bakal ngasih makanan gitu loh, kayak dalam beberapa menit, dalam beberapa detik gitu kali ya, dikasih makanan ya si merpatinya. Nah, terus karena dia lapar ya, merpatinya langsung makan dong dari mesin itu gitu ya. Nah, terus ada satu waktu dimana si mesinnya ini tuh nggak ngeluarin makanan, nggak ngasih makanan ke si merpatinya. Nah, ada kayak lubang kunci gitu, lubang kunci yang dia tuh bisa nyala kayak ada lampunya gitu. Nah, itu tuh dia tuh correct me if I'm wrong ya, dia tuh bakalan nyala kalau misalkan si lubang kunci, jadi kayak ininya nyala, si lubang kuncinya nyala, terus makanannya keluar kayak gitu. Kayak gitu. Jadi tanda-tanda si makanan keluar tuh ya itu lubang kuncinya tuh nyala gitu. Nah, ini tuh ngebuat si burung merpatinya tuh melihat bahwa oh, kalau misalkan si lampunya nyala berarti ada makanan nih gitu. Nah, singkat cerita, si pengujinya tuh kayak mencoba untuk memainkan atau menguji si burung merpatinya ini untuk kayak merespon si lubang kuncinya ini, si lubang kunci yang lampu ini. Nah, ternyata si merpatinya beneran ngerespon, yaitu dengan cara apa? Dengan cara karena si merpatinya lapar mungkin ya, si merpatinya tuh matok si lubang kunci ini, si lubang kunci yang dia tuh ada lampunya. Dia matok sekali. Benar tuh, pas dia matok sekali, keluar makanannya dia dapat makanan gitu lah. Terus habis itu dia coba lagi nih matok. Nah, terus udah tuh keluar lagi. Kayak gitu terus kan. Nah, terus dilakukan beberapa kali, terus akhirnya ada satu waktu dimana dia nggak matok sekali doang, tapi matok kayak sampai 2-3 kali gitu, kayak patok 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 gitu. Ya, bener-bener kayak dia tuh kayak berkali-kali matoknya gitu. Nah, baru tuh keluar makanannya. Kayak padahal mungkin kayak sekali aja cukup gitu, tapi dia tuh kayak melakukan terus-menerus gitu. Itu tuh disebut sebagai CRF gitu katanya. Nah, itu dia melakukannya kayak terus-menerus gitu, beberapa patokan, dan itu ngebuat dia tuh memiliki kebiasaan baru. Yang tadi cuma matok sekali tuh dia jadi kayak repeated gitu, kayak melakukannya berkali-kali, kayak 2 kali, 3 kali, bahkan lebih dari itu gitu loh, untuk mendapatkan makanan yang dia inginkan, yang dia butuhkan karena dia lapar gitu. Nah, akhirnya di situ dia punya kebiasaan baru yang mana dia akan melakukan itu dengan berkali-kali. Ia akan mematok si lubang kunci ini berkali-kali untuk mendapatkan apa yang dia senangi, apa yang dia butuhkan, atau makanan itu tadi gitu loh. Nah, menarik banget. Kenapa? Karena di sini tuh ternyata kita bisa melihat case ini di satu gadget yang kalian pegang, yang sering kalian pegang hampir 24/7, dan juga kita bisa menemukannya di mesin like mesin capit gitu, atau enggak kayak di tempat judi. Oke. Kita masuk ke pembahasan. Kenapa sih kita bisa menemukan itu di situ? Oke, gini ya teman-teman. Jadi pertama kita ngebahas tentang gadget dulu. Nah, sekarang tuh kita kan dihadapkan dengan gadget yang mana kebanyakan tuh dari hampir semua platform itu tuh dia tuh punya yang namanya Reels. Nah, Reels ini tuh ternyata mirip nih 11-12 sama yang tadi teorinya si B.F. Skinner yang ngebahas tentang operant conditioning. Nah, kenapa itu bisa mirip? Karena ketika kita nge-scroll sekali, 2 kali, nah yang ketiga kali mungkin kita akan menemukan satu video yang menyenangkan, yang membuat kita senang gitu. Kayak misalkan ibaratkan saya itu lagi sedih gitu, dan saya nge-scroll untuk mendapatkan kesenangan, nge-scroll untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membuat saya tertawa gitu.
Saya scroll sekali, wah ada nih yang lucu, saya tertawa gitu, terus kayak saya jadi di situ candu. Karena ketika saya scroll yang kedua, scroll yang ketiga, ternyata saya belum pasti mendapatkan itu gitu, belum pasti mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan itu. Akhirnya saya nge-scroll lagi, bahkan nge-scroll mungkin bisa kayak sekali, 2 kali, 3 kali, terus baru nemu nih yang video keempat, baru menemukan video yang menyenangkan. Nah, ini tuh mirip banget sama yang tadi. Jadi si burung merpatinya ini kan dibiarkan untuk dia memiliki kebiasaan untuk mematok gitu ya, mematok beberapa kali. Biar apa yang ia inginkan itu ia dapatkan, apa yang ia butuhkan itu ia dapatkan. Nah, sama kayak scroll tadi. Saya membutuhkan kebahagiaan dan saya mencoba untuk nge-scroll berkali-kali dan berharap di video yang kelima, ke-8, bahkan ke-10 itu adalah video yang membuat saya tertawa. Itu adalah video yang membuat saya tuh bisa happy gitu, bisa senang gitu melihatnya. Nah, sama dengan judi atau kayak ya semacam judi, semacam mesin capit gitu ya. Nah, dari situ tuh kita bisa mendapatkan kebiasaan dan harapan bahwa oh nanti di permainan ketiga sepertinya saya akan menang gitu, misalkan judi gitu. Nauzubillah sih ya, saya tidak main judi gitu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan, misalkan yang pertama, ketika pertama kali dia main nih, kalau di judi gitu ya, pertama kali dia main, dia mendapatkan apa yang ia inginkan. Wah, dia senang nih, dia bahagia. Wah, seru juga nih kayaknya. Kalau untung terus gue bisa kaya gitu. Tapi ketika dia main yang kedua, kok nggak menang ya? Kok yang kedua ini kok nggak menang ya? Coba lagi deh yang ketiga, ternyata menang nih benar yang ketiga. Nah, terus udah tuh kan menang lagi yang ketiga, coba lagi yang keempat dia coba. Akhirnya dia coba lagi, yang keempat nggak menang lagi. Kayaknya entah ini kayak seling deh, kayaknya yang kelima bakal menang. Ternyata kelima nggak menang lagi. Nah, udah di situ dia udah kepalang. Wah, udah keluar banyak nih. Gue harus coba lagi yang keenam. Semoga sih beruntung nih yang keenam. Nah, itu dilakukan secara repeated. Dan permainan ini tuh memanfaatkan harapan dari manusia-manusia ini. Gitu. Permainan judi ini atau enggak, ya ini scroll atau yaitu reels itu tuh juga memanfaatkan harapan-harapan dari manusia. Kayak even ya, kita tuh mungkin nggak sadar ya kalau misalkan kita sedang ada di dalam permainan, ada di dalam let's say traps-nya mereka. Untuk biar apa? Biar kita tuh selalu menggunakan aplikasi mereka. Biar ketika kita sedih, ketika kita membutuhkan hiburan, kita tuh selalu ngebuka apa yang mereka berikan gitu, atau aplikasi yang mereka punya. Nah, ini tuh menarik banget karena tentunya orang yang memiliki aplikasi tentunya pengen aplikasinya digunakan secara massal dan lebih sering gitu, biar of course business and business again gitu ya. Nah, kita mungkin nggak sadar kita sedang dalam permainan mereka, tapi emang faktanya seperti itu guys. Di sini pahit-pahitnya gitu ya. Iya, faktanya seperti itu. Jadi kadang kita nggak sadar sama permainan mereka, dan mungkin kadang kita nggak tahu kalau misalkan kita sedang ada di dalam permainan mereka untuk membuat kita tuh jadi terdistraksi, jadi tercandu gitu untuk memainkan aplikasi mereka gitu. Sama seperti tadi misalkan mesin pencapit. Nah, mesin pencapit itu sebenarnya gitu ya, itu disetting, ya namanya mesin pencapit ya, itu disetting agar pada capitan yang keberapa nih si mesin capit bisa mencengkram dengan kuat gitu. Nah, itu tuh udah disetting dan kita nggak pernah tahu itu settingannya keberapa gitu kan. Ya namanya bisnis, maksud saya tuh kayak ya nggak mungkin nggak sih seorang bisnis menginginkan yang memainkannya itu yang lebih untung. Tentunya seorang yang punya bisnis nih pengen dia yang untung, bukan orang yang memainkan bisnisnya ini yang untung kan, ya kayak tadi judi dan juga mesin capit tadi gitu ya. Even ya mungkin untuk beberapa orang, untuk beberapa ahli yang sudah jago main mesin capit gitu, itu kayak mereka sudah tidak related lagi dengan penyebutan tadi. Kalau misalkan ada hitungan keberapa atau capitan keberapa gitu, baru si capitnya ini kuat gitu. Nah, tapi intinya teori B.F. Skinner di dalam psikologi ini tuh banyak banget digunakan. Terlihat, yang saya lihat ya, banyak banget digunakan dalam bisnis biar orang-orang yang menggunakan barang-barang atau yang menggunakan aplikasi, platform, atau mungkin yang menggunakan gadget gitu ya, atau yang menggunakan ya apapun itu bisnisnya, agar si orang yang menggunakan tuh bisa candu untuk memakainya gitu, untuk memainkannya, untuk memanfaatkannya gitu, tanpa si orang itu sadari gitu. Dan ini sangat menarik banget buat saya dan menjadi kesadaran juga untuk saya yang kayak, oh berarti selama ini aku ada di permainan mereka ya, tanpa aku sadari. Aku ada di dalam pengaruh psikologi yang udah mereka rancang ya, ternyata gitu.
Ya gitu. Jadi itu adalah teori mengenai operant conditioning dari B.F. Skinner yang kita bisa lihat di tadi yang pertama di gadget kita, di Reels gitu ya. Terus juga kita bisa melihat itu di permainan judi mungkin, dan juga kita bisa lihat itu di mesin capit gitu. Jadi ada intinya tuh, kesimpulannya tuh ada kebiasaan, ada harapan yang ngebuat si manusia itu tuh ingin melakukan itu secara repeated gitu loh. Kayak tadi si RV yang aku bilang, yaitu melakukan itu secara berulang. Agar apa? Agar yang ia inginkan atau agar apa yang si manusia itu inginkan, butuhkan itu bisa mereka dapatkan gitu. Ya itu sih, mungkin itu pembahasan mengenai operant conditioning yang kita harus sadar sih kalau misalkan banyak banget hal yang kita tuh tanpa kita sadari ternyata itu ada teorinya, yang tanpa kita sadari ternyata kita tuh ada di dalam permainan manusia. Jadi tetap hati-hati, tetap control yourself gitu, karena mereka tahu kelemahan kita dan mereka memanfaatkan itu. Siapapun itu, bahkan mungkin saya sendiri bisa memanfaatkan kelemahan itu, kelemahan orang lain untuk saya manfaatkan gitu ya. Ya nauzubillah sih, semoga sih enggak ya, semoga. Ya maybe that's it for me. Dan selalu belajar dari sekitar kita, karena kita bisa menemukan banyak hal dari sekitar kita. Jadi kita jangan pernah berhenti belajar, karena this very interesting. Dan doain aku juga biar aku masih terus mau share. After this, maybe I wanna share about love, okay? Ada pelajaran yang aku dapetin dari cinta dalam diam gitu ya. Jadi stay tune terus di video selanjutnya. And thank you for your attention. Sorry kalau misalkan masih banyak banget kurangnya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, jadi nah, uji coba dari operant conditioning itu macam-macam. Mereka sudah tidak related sebagai CRF. Kan emang banyak banget hal